Hai Sobat Farmasi, now you're with Podcast Cakrawala. Halo Farmasi Muda Universitas Jember, kembali lagi di siaran rutin kita setiap bulannya, yaitu Podcast Cakrawala. Di episode ketiga ini, aku, Bagas Trikuncoro Bono, mengundang teman-teman untuk dengerin bahasan kita bersama The Extraordinary Forerunner. Siapa sih Extraordinary Forerunner itu? Stay tune ya guys. Nah, sebelumnya bagi yang tidak tahu apa itu Extraordinary Forerunner, itu adalah departemen eksternal ya guys. Nah, Departemen eksternal ini merupakan salah satu bagian yang penting untuk menunjang mahasiswa dalam upaya mengembangkan relasi serta pengalaman bersama organisasi di luar lingkungan kampus. Nah, di sini saya bersama pelopor utama dari departemen yang keren ini, yaitu ada Kak Bima dan Kak Iqbal. Sebelumnya yuk kita sapa dulu nih. Halo kakak-kakak. Halo, Halo Bagas. Halo kakak-kakak, wah terima kasih ya sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bisa datang dan bercengkrama bersama kami di podcast Cakrawala. Mungkin sebelum kita mulai pembahasan kita bisa kenalan lebih dekat dulu yuk dengan para seperti kita kini. Mungkin bisa dimulai dari Kak Bima lalu dilanjutkan Kak Iqbal. halo, selamat malam atau selamat siang semuanya. Terima kasih untuk Kak Bagas dan juga kakak-kakak dari advokasi ya, dari Kastrat. Sebelumnya perkenalkan, aku Bimantara Ditama, biasa dipanggil Zen. Di kabinet juga biasa dipanggil Mas Zen atau Zen. Aku di sini sebagai Kepala Departemen Eksternal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rashid, biasa dipanggil Iqbal. Aku anaknya Mas Jen di eksternal dan senang banget bisa diundang ke podcast Cakrawala. Terima kasih untuk teman-teman Kastrat yang sudah memberikan kesempatan untuk kami eksternal bisa ada di podcast Cakrawala. Oke, sama-sama Kak. Nah, mungkin sudah jadi mungkin sebelum mulai pembahasan, kita akan membuka dulu pembahasan kali ini, yaitu mengenai inovasi. Nah, sudah jadi harapan kita semua ya Kak, kalau di setiap kabinet mempunyai inovasi dari sesuatu yang baru. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kira-kira dari Departemen Eksternal ada inovasi nggak pada periode ini? Oke, mulai dari aku dulu ya. Ya, silakan Kak. Jadi secara luasnya, Departemen Eksternal ini mengalami beberapa perombakan. Untuk perombakan yang pertama itu kita ke perombakan kepengurusan. Yang dulunya itu di eksternal dibagi 2 bidang, sekarang dileburkan menjadi satu kesatuan saja, yaitu staf di Departemen Eksternal. Kalau dulu kan masih ada bagian Humas dan Alumni, serta yang satunya bagian NAS dan Internas, seperti itu. Nah, untuk sekarang diflorkan menjadi satu semuanya. Terus selanjutnya inovasi yang kedua itu di bidang program kerja yang kita laksanakan, ketambahan satu program kerja dan kita hilangkan satu program kerja. Nah, untuk yang kita hilangkan program kerja itu yaitu program kerja yang dulunya kita kenal dengan FGD. Oh iya, apa namanya, FSD. Dan untuk yang program kerja yang baru yang insya Allah kita laksanakan di waktu kedepannya ini bernama Kodein. Nah, untuk seperti apa program kerja yang baru yang akan kita laksanakan di waktu ke depan ini, stay tune aja di IG BMF dan juga lebih mengulik lagi mengenai eksternal nantinya ya. Dan inovasi mengenai proker yang lebih intrinsik lagi di bidang kehumasan, yaitu di Alumni Back to Campus serta studi banding, mungkin nanti bisa dibincang-bincangkan lagi dengan Kak Iqbal. Silakan Kak Iqbal. Oke, terima kasih Mas Jen. Tadi Mas Jen udah menyinggung masalah Kodein. Jadi Kodein itu kepanjangannya adalah Class of Career Development and Self-Improvement.
yang ini diketuai oleh Kak Wendy. Halo Kak Wendy, ini didasarkan oleh kekhawatiran Kak Wendy tentang sesuatu hal yang sehingga kekhawatiran ini diangkat sama Kak Wendy untuk menjadikan pembelajaran bagi teman-teman yang ada di farmasi untuk bisa belajar menyiapkan sesuatu hal di hari ke depannya. Tadi juga udah disinggung masalah kampus dan juga studi banding. Tahun ini studi banding berganti nama. Tahun lalu itu namanya Sarasehan. Tahun ini berganti studi banding. Tahun ini yang megang Nadila, adik kami yang baru masuk di tahun 2022 ini, dan kemarin studi banding sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 setelah mengajak Hima Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Untuk alumni Back to Campus sendiri, tahun ini akan diselenggarakan pada 20 Agustus 2022 dan insya Allah akan dipegang oleh saya sendiri. Dan tahun ini rencananya alumni Back to Campus akan sedikit berbeda karena akan ada survei kepada teman-teman farmasi untuk mengulik sebenarnya apa sih yang dikepoin sama teman-teman farmasi dari alumni-alumni yang sudah berkiprah sebagai seorang apoteker setelah lulus fakultas farmasi. Dan mungkin ada beberapa perubahan dari acaranya, tidak hanya talk show, tidak hanya webinar saja, mungkin ada something new yang nantinya akan kita riliskan kalau udah deket-deket sama harinya gitu. Oke, terima kasih atas informasinya. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah mengetahui nih berbagai inovasi yang sudah disediakan oleh Departemen Eksternal, mulai dari perombakan strukturnya, sampai ada inovasi proker yang berasal dari kekhawatiran. Nah, mungkin semoga pelaksanaannya itu dapat dilancarkan ya Kak, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mungkin bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, nah salah satu organisasi farmasi di Indonesia adalah ISMA Farsi. Nah, pasti kakak-kakak eksternal ini sudah tidak asing dong tentang organisasi ini. Nah, mungkin dari kakak-kakak nih bisa diceritakan sedikit pengalamannya di dunia ISMA Farsi. Oke, mungkin yang di sini antara aku sama Iqbal yang lebih terjun ke ISMAF, mungkin aku ya. Untuk apa yang kita ketahui mengenai ISMAF itu ya sebuah wadah yang mengafiliasi yang kita itu berafiliasi dengan mereka dengan sharing feedback dan juga ya gampangannya itu kita itu berafiliasi dengan mereka, terus kita antara mereka dan kita itu saling bertukar manfaat seperti itu. Kita kalau misalnya ada event dari mereka yang membutuhkan beberapa delegasi, kita juga ngirimkan. Kalau mereka itu ingin bertukar pikiran mengenai perihal sebuah isu, ya kita juga menyumbang pemikiran kita kayak gitu. Jikalau mereka itu membutuhkan bantuan advokasi kayak gitu. Nah, untuk pandangan kita mengenai ISMA Farsi ya untuk tahun ini sih jujur kurang terlalu terasa ya, soalnya event-event yang kita ikuti di tahun ini itu nggak sebanyak di tahun sebelumnya. Memang kebetulan di tahun ini itu event ISMAF nggak terlalu seakbar di tahun sebelumnya. Kebanyakan untuk event ISMAF yang akbar itu memang di tahun genap kayak gitu. Maksudnya akbar di sini tuh banyak dan besar kayak gitu. Nah, untuk yang di tahun ganjil, maksudnya di periode ganjil itu nggak terlalu banyak dan besar seperti itu ya. Jadi mungkin kenapa kami kurang merasa ISMA Farsi itu kurang merasa ke kita ya mungkin karena event-eventnya nggak terlalu sebesar di periode sebelumnya kayak gitu. Oke, sebenarnya terima kasih nih Kak atas informasinya. Nah, teman-teman, dari penjelasan kakak-kakak kita sudah tahu nih bagaimana apa itu ISMA Farsi dan bagaimana apa yang terjadi yang di dalamnya gitu. Nah, mungkin berbicara tentang ISMA Farsi nih Kak, mungkin apakah ada event-event terbaru atau event-event yang akan datang dalam waktu dekat ini, mungkin bisa di-spill sedikit dong tentang event apa aja gitu. Mungkin dari
Mas Bima atau Mas Iqbal, dipersilakan. Oke, untuk event yang akan kita ikuti, insya Allah kedepannya itu ada Munas. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi ya setelah Muswil dari Batara Jatim dilakukan. Eh, Munas itu membahas ya mengenai kalau misal di kita itu kayak RAT, rapat akhir tahun, istilahnya tutup bukunya pengurus-pengurus Isma Farsi kayak gitu di Munas, dari pengurus nasionalnya hingga pengurus wilayahnya kayak gitu. Nah, selain Munas itu sebetulnya ada SEP yang winter, tapi itu nunggu informasi lebih lanjut ya dari dari bagian staf ahli dan juga tim staf ahlinya yang ada di nasional kayak gitu. Untuk SEP yang winter, untuk SEP yang summer kebetulan sudah dilaksanakan yang waktu lalu. Mungkin hanya 2 itu sih yang sudah ada kabar untuk event yang akan diselenggarakan oleh ISMAF di periode ini ke depannya. Oke, ya jadi gitu ya teman-teman untuk event-event yang akan datang dari sekarang, yaitu antaranya adalah Munas salah satunya. Nah, pastinya menarik dong Kak untuk kita itu bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam event-event tersebut. Nah, dari tadi nih saya mendengar perwakilan menyinggung tentang perwakilan-perwakilan gitu. Nah, dan pastinya untuk mengirim suatu perwakilan dari fakultas tentunya tidak mudah. Lalu bagaimana strategi dari kakak-kakak ini untuk sebagai eh, departemen eksternal untuk menyeleksi siapa aja yang nanti dapat ikut berpartisipasi pada event-event tersebut nih Kak. Oke, nanti disambung sama Iqbal ya. Soalnya kan Iqbal kalau nggak salah udah 2 kali ya menjadi delegasi untuk event di ISMAF di tahun ini. Nah, untuk gimana kita itu menyeleksi delegasi yang akan kita kirimkan di event ISMAF yang akan kita ikuti itu untuk tahun sebelumnya, untuk periode sebelumnya itu kita lebih ke random pick kayak gitu. Jadi siapa aja yang longgar waktunya itu kita ajak kayak gitu, dan kurang adanya briefing sebelum kegiatan ISMAF tersebut berlangsung. Nah, untuk periode ini kita lebih mengintegrasikan beberapa hal supaya kegiatan delegasi ini lebih terstruktur dan juga lebih enak nantinya waktu pelaporan. Nah, kita salah satunya itu memiliki SOP tersendiri mengenai delegasi yang kita itu eksternal, nggak hanya bekerja sendiri untuk pendelegasian ini, kita juga minta bantuan dari teman-teman PSDM melalui Forisma, serta untuk pengurusan administratifnya itu kita minta bantuan dari teman-teman kesekretariatan dan juga teman-teman bagian keuangan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk seleksinya gimana? Seleksinya itu untuk seleksi itu lebih mengarah ke kita mendelegasikan ke event yang bersifat pengkaderan seperti LK2 ataupun LK3. Kalau event yang bersifat hanya pendelegasian seperti musyawarah kayak gitu, kita menunjuk teman-teman yang istilahnya yang sebelumnya itu pernah ikut tapi diambil 1 orang saja, terus yang lainnya kita ambil dari teman-teman yang belum pernah join ke event ISMAF. Supaya apa? Supaya mereka itu juga berkontribusi juga dan juga istilahnya merasakan gimana kita itu musyawarah di ranah yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, mungkin dari aku itu sih. Selanjutnya mungkin dari Iqbal yang udah pernah ikut 2 kali atau lebih kalau nggak salah.
di pendelegasian kayak gitu. Oke, aku udah sempet ikut beberapa kali eventnya ISMA, ada Muswil, terakhir Muswil, dan dulu sempet ikut penyeleksian untuk LK2. Jadi kita tuh punya forum namanya Forisma, dan teman-teman Forisma ini yang nantinya akan menjadi delegasi kita untuk ke LK2. Dulu saya tergabung dalam Forisma di periode sebelumnya juga, sehingga dari situ bisa diseleksi. Ada sebelum seleksi kakak-kakak yang berpengalaman memberikan kami ilmu tentang bagaimana sih harusnya kami bersikap, bertindak, berpikir dalam pendelegasian di LK2 contohnya seperti yang saya ikuti dulu. Lalu kami dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nantinya kami siap saat LK2 berlangsung. Karena tujuannya Universitas Jember, Fakultas Farmasi Universitas Jember tidak hanya mengirimkan delegasi saja untuk ada peserta di dalamnya, tapi kami juga ingin bahwa delegasi yang dikirimkan adalah delegasi yang terbaik sehingga bisa mendapatkan prestasi terbaik saat acaranya berlangsung. Kalau misalkan yang berhubungan dengan musyawarah seperti yang tadi dibilang sama Mas Jen, lebih kepada mungkin di rolling istilahnya bagi siapa yang belum pernah bisa diikutkan untuk mendapatkan pengalaman serta wawasan baru bagaimana bermusyawarah di tingkat yang lebih luas. Karena kalau misalkan di BEM saja kan kita bersama teman-teman satu kabinet dalam satu fakultas, tapi ketika ikut musyawarah di wilayah contohnya atau bahkan di nasional, kita bisa bertemu dengan teman-teman dari LEM universitas lain, lalu bisa pikiran, ide, atau bahkan dapat berteman juga gitu. Oke, ya teman-teman, kita sekarang udah tahu ya bagaimana memang strategi yang luar biasa dari Departemen Eksternal ini untuk memilah-memilah dari kader-kadernya nih. Mulai dari yang ikut delegasi seperti LK2, LK3 maupun sampai ke kayak event nasional seperti Munas apapun Pramunas gitu. Mungkin lanjut ke segmen berikutnya. Nah, ini ada salah satu isu nih yang paling sering dibicarakan dan selalu dibicarakan dan tidak bosan-bosannya, yaitu RUU Kefarmasian. Mungkin dari Kak Zeni bisa memberikan pandangan terhadap isu ini itu gimana, Kak? Oke, aku dulu ya. Sebetulnya di pertengahan advokasi untuk RUU ini aku pernah berpikir bahwa isu ini tuh dead issue. Maksudnya dead issue ini udah buntu, nggak tahu mau dibawa kemana selain kita nunggu setelah kita berhasil memasukkan draft RUU itu ke waiting list pembahasan di DPR kayak gitu kan. Nah, terus setelah itu ada warta bahwa farmasi itu udah terbelah. Maksudnya gini, terbelah ini dengan tanda kutip kita bisa melihat keterbelahan kubu farmasi, terutama di kubu-kubu tinggi kayak kepengurusannya itu, dengan kita melihat draft RUU yang diajukan itu berbeda. Kalau nggak salah ada 3 draft RUU yang diajukan. Jadi kan kayak memperlihatkan bahwa kita itu nggak satu suara kayak gitu loh. Nah, dari beberapa latar belakang itu, makanya di waktu lalu itu aku sempat berpikir bahwa kita itu ternyata membawa dead issue. Bingung mau dibawa kemana lagi selain kita nunggu waiting list pembahasan RUU itu di DPR kalau mereka mau bahas itu kayak gitu loh. Nah, mungkin lebih ke saran ya untuk RUU ini, langkah awal supaya RUU ini nggak jadi dead issue seperti yang aku bayangkan sebelumnya, itu yang pertama nyatuin suara dulu deh, terutama di kalangan atas kayak gitu. Kalau semisal nih belum terjangkau di kalangan atas, kita di pihak mahasiswa yang bisa dikoordinir atau dijembatani oleh
Isma Farsi kayak gitu bisa menyatukan suara jikalau RUU ini isinya itu pengen apa aja kayak gitu loh. Nanti kita bisa salurkan suara tersebut ke pihak yang lebih tinggi seperti ke IAI, dan IAI bisa menyatukan suara juga kayak gitu ya. Insya Allah untuk pembahasan RUU-nya nanti akan berjalan dengan enak. Kalau misalnya pembahasannya udah selesai, kita juga mau masukin ke prolegnas juga, insya Allah juga nggak terlalu sulit seperti yang sekarang kayak gitu. Oh ya sih, kalau penilaiannya mengenai isu RUU ini kayaknya udah tertimbun dengan isu-isu lain kayak gitu ya. Dan itu nambahin latar belakang yang menjadikan RUU ini menjadi isu yang mati kayak gitu ya. Kalau dari pandanganku sendiri sih, mungkin dari Iqbal atau yang lain kayak gitu punya pandangan lain. Dari aku kurang lebih tadi sama kayak Mas Jena yang disampaikan Mas Jen, kurang lebih nggak beda jauh akan hal itu. Ada beberapa hal yang mungkin kita sebagai mahasiswa farmasi yang nantinya akan menjadi seorang apoteker lacking atas hal-hal yang kita sebenarnya menyadari kalau kayaknya farmasi akan lebih baik jikalau demikian, jikalau kayak gini, jikalau kayak gitu. Tapi kita seperti terlacking atas beberapa hal yang kita nggak bisa menyuarakan suara yang ingin kita realisasikan di kemudian hari. Dan ya seperti yang tadi Mas Dir bilang tentang isu mati tadi, yang sepertinya isu mati ini membentuk kita untuk kita seperti terbungkam atas apa yang ingin kita capai, dan ya itu sangat disayangkan sih. Ya semoga di kedepannya apa yang kita rasakan, suara yang kita ingin suarakan dapat jalan untuk diproses sehingga di kemudian hari kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin diraih oleh seluruh apoteker yang memiliki kekhawatiran yang sama. Ya, saya setuju juga sih dari pendapat kakak bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyatukan suara kita terlebih dahulu, lalu sehingga kita bisa menyampaikan suara kita ke pihak yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Oke, dari penjelasan kakak tadi nih, kita bisa tahu kalau Departemen Eksternal itu salah satu jembatan kita untuk dapat memperoleh dan mengaplikasikan nilai 10 Star of Pharmacies. Nah, mungkin bahasan kita sampai di sini dulu ya Kak. Kami ucapkan terima kasih pada Kak Bima dan Kak Iqbal yang sudah menyempatkan waktunya. Mulai dari perkenalan Departemen Eksternal sampai akhirnya ke 10 Star of Pharmacies, bahkan sampai ke RUF juga. Nah, untuk kedepannya, saya berharap kita semua dapat terus tumbuh dan berkembang melalui organisasi kita yang tercinta ini. Sampai jumpa. Terima kasih kakak-kakak sebelumnya. Terima kasih Bagas dan Astra. Terima kasih. Sama-sama Kak. Sampai di sini. See you on another episode.